Perkenalkan, nama aku Maria Graciela Simamora. Aku dari Teknologi Pangan B 2019. Di sini aku bakal ngejelasin tentang materi pertama mengenai sterilisasi alat dan metode hitungan cawan. Sterilisasi itu adalah usaha untuk membunuh segala bentuk kehidupan termasuk organisme pada alat dan bahan agar tidak terkena kontaminan. Sterilisasi kali ini kita menggunakan dua metode, yaitu sterilisasi basah dan metode sterilisasi kering. Sterilisasi kering dilakukan dengan pertama kita menyiapkan cawan Petri yang kita butuhkan, yang kedua kita membersihkan cawan Petri dengan kapas yang telah dibasahi alkohol tujuannya agar cawan Petri bersih dari kotoran. Kemudian cawan Petri dibungkus dengan kertas pembungkus. Lalu cawan Petri dimasukkan ke dalam oven selama 160 derajat Celcius 2 jam dan 170 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah dilakukan proses pengovenan, cawan Petri boleh dikeluarkan dari oven. Kemudian dibiarkan dulu di suhu ruang hingga dingin. Setelah itu, tapi pastikan cawan Petri masih dalam keadaan terbungkus oleh kertas pembungkus hingga siap digunakan. Yang kedua, sterilisasi basah. Metode yang digunakan yaitu pertama, masukkan medium yang akan disterilkan ke dalam Erlenmeyer dan HCl fisiologis ke dalam tabung reaksi. Kemudian tutup Erlenmeyer dan tabung reaksi menggunakan kapas dan aluminium foil. Setelah itu kita dapat membersihkan tip mikropipet. Setelah kita membersihkan tip mikropipet, kita bungkus lagi dengan aluminium foil. Setelah itu tabung reaksi Erlenmeyer dan tip mikropipet dapat dimasukkan ke dalam gelas beker dan tutup permukaannya kembali dengan aluminium foil. Setelah itu gelas beker dapat dimasukkan ke dalam autoclave. Kemudian jangan lupa autoclave-nya ditutup kembali. Setelah ditutup, autoclave boleh dinyalakan. Tunggu hingga manometer dan termometer menunjukkan tanda stabil atau suhu 121 derajat Celcius tekanan 2 atm selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita tunggu hingga tekanan autoclave 0,5 atm. Kemudian buka katup pengaman dan biarkan hingga autoclave tidak lagi bertekanan. Setelah tidak bertekanan, buka autoclave, keluarkan gelas bekernya. Khusus untuk medium, kita dapat memasukkannya ke dalam inkubator agar medium tersebut tidak membeku. Suhunya 55 derajat Celcius. Setelah itu, boleh digunakan. Prinsip dari sterilisasi kering yaitu melalui mekanisme konduksi. Panas akan terabsorpsi oleh permukaan luar dari peralatan kemudian merambat ke bagian lebih dalam peralatan yang akan disterilkan. Dan prinsip sterilisasi basah menggunakan uap panas bertekanan untuk membunuh mikroorganisme pada medium. Yang membedakan sterilisasi kering dan sterilisasi basah yaitu jenis panas. Jenis panas yang digunakan pada sterilisasi kering itu menggunakan panas kering, dan jenis panas yang digunakan pada sterilisasi basah menggunakan uap air panas. Mekanisme pada sterilisasi kering, protein pada mikroba akan mengalami dehidrasi sampai kering. Selanjutnya akan teroksidasi oleh oksigen dari udara sehingga menyebabkan mikroba mati. Untuk sterilisasi basah, mikroba akan mengalami denaturasi dan koagulasi hingga menyebabkan mikroba mati karena suhu yang tinggi dan uap air panas. Kemudian, alasan mengapa metode sterilisasi kering tidak bisa digunakan pada peralatan yang digunakan di sterilisasi basah, karena pemilihan metode pada sterilisasi itu menurut karakteristik dari peralatan dan bahan yang digunakan. Percobaan kali ini digunakan alkohol. Alkohol itu sebagai antiseptik atau disinfektan untuk membunuh kuman atau bakteri. Yang kedua, tekanan pada autoclave itu fungsinya untuk menaikkan suhu pada autoclave. Begitu juga digunakan aluminium foil pada Erlenmeyer, itu fungsinya untuk penutup pada Erlenmeyer dan agar melindungi Erlenmeyer tidak terkena kontaminan dari lingkungan. Ada juga digunakan kapas. Kapas itu digunakan sebagai penutup pada tabung reaksi. Begitu juga kertas. Kertas itu digunakan untuk membaluri peralatan seperti cawan Petri agar tidak mengalami keretakan. Kertas itu digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada peralatan dan medium yang akan digunakan agar steril. Sterilisasi itu ada dua, yaitu sterilisasi basah dan sterilisasi kering. Nah, setelah kita membahas mengenai sterilisasi, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai
Metode hitungan cawan atau total plate count. Metode hitungan cawan ini adalah metode yang paling banyak digunakan untuk menghitung jumlah koloni. Metode total plate count ini adalah metode yang dilakukan untuk menumbuhkan sel-sel mikroba pada medium agar dapat tumbuh dengan baik dan membentuk koloni yang dapat dilihat secara langsung tanpa bantuan mikroskop. Metode yang dilakukan pada percobaan metode hitungan cawan ini terlebih dahulu dilakukan pembuatan medium PDA dengan cara yang pertama menimbang 39 gram bubuk PDA secara presisi, kemudian dilarutkan ke dalam 1000 ml Aquades di Erlenmeyer. Setelah itu Erlenmeyer dipanaskan di atas hot plate dengan menggunakan magnetic stirrer hingga homogen. Setelah homogen, medium tersebut dilakukan sterilisasi basah dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu medium didinginkan sebelum digunakan. Setelah kita membuat dan mensterilkan medium PDA, kita dapat melakukan hitungan cawan yang dilakukan dengan cara sampel susu dimasukkan di dalam tabung reaksi yang berisi Aquades. Kemudian kita ambil sampel susu tadi sebanyak 1 gram, kita taruh pada tabung reaksi. Setelah itu kita boleh melakukan pengenceran pada sampel sesuai dengan tingkat pengenceran yang kita tentukan, yaitu 10 pangkat minus 6. Lalu boleh dilakukan pencawanan dengan 3 tingkat pengenceran terakhir, yaitu 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 5, dan 10 pangkat minus 6. Kemudian ke dalam cawan tersebut dimasukkan medium PDA sebanyak kurang lebih 15 ml yang telah steril dan didinginkan hingga suhu 50 derajat Celcius. Pencawanan dilakukan di dalam laminar airflow. Selama penuangan, medium itu didekatkan dengan api Bunsen, tujuannya agar medium tidak terkontaminasi dari lingkungan. Lalu setelah penuangan, cawan Petri itu digerakkan, dihentakkan di atas meja seperti membentuk angka 8 secara hati-hati untuk menyebarkan sel-sel bakteri yang ada di medium tersebut. Setelah agar tersebut memadat, kita boleh melakukan cawan-cawan tersebut boleh kita inkubasi di dalam inkubator selama 48 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Dari tabel kita dapat melihat aktivitas metabolisme pada bakteri akan lebih cepat pada suhu ruang daripada suhu dingin. Prinsip dari metode hitungan cawan yang dilakukan adalah membunuh mikroba pada cawan Petri yang terdapat medium sehingga sel dari mikroba itu dapat tumbuh baik sehingga membentuk koloni mikroba yang dapat dilihat secara langsung tanpa bantuan mikroskop. Waktu inkubasi itu digunakan selama 72 jam. Tujuannya apa? Karena 72 jam itu merupakan waktu yang optimum untuk menumbuhkan bakteri patogen. Waktu yang digunakan biasanya kisaran 60-72 jam dan suhu yang digunakan itu 37 derajat Celcius karena pada suhu itu juga biasanya bakteri patogen dapat tumbuh. Nah, di sini ada total plate count. Total plate count ini merupakan cara perhitungan mikroba yang terdapat dalam suatu produk yang tumbuh pada media, sedangkan SPC atau standar plate count itu merupakan metode untuk mendapatkan hasil jumlah mikroba dengan range 30-300 CFU per mili dalam tiap pengenceran. Proses pengenceran ini juga dilakukan di dalam laminar airflow. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat ruang kerja tetap steril dan tidak terkontaminasi oleh lingkungan sekitar. Setelah itu juga dilakukan medium didinginkan selama 50 derajat Celcius. Tujuannya agar tidak mengurangi kondensasi uap pada medium. Makanya harus didinginkan selama 50 derajat Celcius. Berdasarkan percobaan metode hitungan cawan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengenceran, maka jumlah koloni bakteri akan semakin menurun. Kemudian pada percobaan kali ini, jumlah bakteri pada susu segar perlakuan suhu dingin, jumlah bakterinya lebih rendah daripada susu segar perlakuan suhu kamar. Jadi jumlah bakteri pada suhu dingin lebih sedikit daripada suhu kamar lebih banyak. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu kan tentang sterilisasi dan metode hitungan cawan.
Sekian dulu pembahasanku kali ini. Semoga materi kali ini bisa teman-teman mengerti. Terima kasih. Bye-bye.